dengan almarhum seperti apa? Kalau untuk kenal dengan almarhum secara spesifik tidak, karena almarhum ini baru ya di Gojek, tapi kepergian dia jadi membuat kita mengenal almarhum seperti itu. Abang-abang, kakak-kakak ini melihat almarhum saat beritanya ini naik, sempat geram nggak sih melihat kawan-kawan di lapangan langsung jadi seperti itu? Sempat kaget nggak sih? Kaget pasti iya. Terus ya kita juga pas dengar berita terakhir tentang almarhum, apalagi pergiannya, ya tentu bikin kita semua kaget. Yang kita semua juga nggak mau, ya pasti itu kaget, kita semua kaget. Dan untuk berduka sih, sedih udah pasti, kecewa ya awal kita pasti. Tapi ya kembali lagi, kita udah dengan kepergiannya almarhum, ya bukan sakit hati yang kita ini, tapi kita udah percayakan semuanya dengan apa yang udah ada di negara kita, yaitu melalui jalur hukum. Itu aja sih. Abang-abang, kakak-kakak sendiri mengantar cepat ke rumah duka atau mengantar langsung ke pemakaman atau seperti apa mungkin? Kalau saya pertama kali ada di RSCM, saya ngurus berkasan semua sampai ke rumah. Saya pulang pagi pun jam 5 dari rumah duka, terus saya ganti baju balik lagi ke rumah duka untuk pengawalan sampai balik lagi malam baru pulang saya selesai tahlilan. Tadi kakak bilang yang mengurus langsung di RSCM, berarti melihat kondisi almarhum langsung di TKP. Keadaannya seperti Bukan apa? di TKP, tapi di RSCM. Keadaan seperti apa di rumah sakit? Iya. Posisi dia masih, kalau dibawa masuk itu kan karena kayak IGD ya, karena di IGD berarti masih ada. Nah setelah itu 5 menit baru dinyatakan sudah tidak ada. Kalau dari teman-teman yang di lapangan yang ada di TKP, kronologinya sebenarnya seperti apa sih kak mungkin? Ada yang tahu? Saat mobil itu melindas almarhum? Kalau saat mobil melindas, kita kan hanya melihat dari video ya, bagaimana almarhum sudah dengan posisi terjatuh. Tapi kita memvalidasi ke beberapa orang, karena banyaknya berseliweran informasi yang menyatakan disenggol lah, yang menyatakan didorong lah, yang menyatakan apalah gitu kan. Tapi yang menurut penglihatan dari kami adalah, karena kita jelas melihat dia itu terjatuh pada saat mengambil HP-nya, itu jelas gitu kan. Nah mungkin ini yang harus kita luruskan ya, supaya orang tua, keluarga juga tidak dimasuki lagi dengan berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang akan membuat mereka terluka terus gitu. Seperti itu sih dari kami. Kan kalau ojol itu punya komunitas, punya grup gitu kan di WhatsApp itu, seheboh apa sih ketika malam itu beritanya seperti apa sampai akhirnya teman-teman langsung turun ke, ada yang ke Kuitang, ada yang ke RSCM seperti itu? Kalau beritanya itu udah bener masuknya itu, saya dari mantau itu dari jam 6 sore. Saya mantau dari kantor Gojek kan melihat, waduh ini udah nggak benar gitu kan, semakin. Tapi karena banyaknya provokator atau mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat teman-teman ini juga jadi tersulut gitu. Jadi yang tidak posisinya untuk hal seperti itu menjadi korban. Ya mungkin apa ya, ini takdir lah buat kami gitu, buat teman-teman ojol juga. Tapi menganggap kemarahan teman-teman di malam itu ya, itu sebagai sesuatu yang maksudnya lazim lah, ketika yang mungkin beritanya si Pangsior ada teman yang bilang langsung dilindas, bukan terlindas seperti itu. Seperti apa melihatnya? Itu benar. Di saat video itu naik, pertama kali naik video itu, saya sendiri kaget. Tapi setelah saya ulang lagi, ternyata benar, yang namanya mobil Barakuda itu sempat mundur. Tapi karena begitu banyaknya massa yang merangsek lagi maju ke depan, akhirnya mereka melakukan aksi untuk maju. Akhirnya mau kamu terlindas. Kemarin suasana udah 2 hari, 3 hari setelah itu teman-teman kemarin udah aksi damai, mungkin seperti apa melihatnya biar adem lagi lah suasana gitu. Kakak mungkin ikut juga kemarin? Ya, karena saya adalah inisiator dari aksi damai kemarin, berbagi bunga kepada TNI Polri. Tujuannya bukan untuk menghilangkan kasus, jadi saya perlu terangkan, bukan untuk menghilangkan kasus, tapi untuk mendamaikan teman-teman bahwasanya Jakarta itu kondusif. Biar teman-teman kalau ngojek malam itu nggak ada takut. Dari pasca 28 sampai kemarin tanggal 1 malam
itu jam 9 sampai jam 10 itu udah sepi kota Jakarta. Teman-teman sudah nggak ada yang berani untuk ngebit jauh lagi. Tapi setelah aksi kami kemarin, saya sudah mantau Wadah lagi, mantau grup WA lagi. Sudah ada yang ke Cikarang, sudah ada yang ke Cilincing di jam 1 malam. Berarti sudah mulai aman. Tapi benar nggak sih waktu saat kejadian itu Afan itu emang udah ikut demo nganter pesanan gitu? Jadi gini, bukan nganter food ya. Dia baru selesai nganter orderan penumpang karena dia Gojek spesialis. Hanya berkeliaran di sekitar Jakarta Pusat aja. Tidak boleh keluar dari Jakarta Pusat. Tapi yang pasti Afan di saat itu bukan ikut demo ya, Bu? Tidak, dia memang bekerja, dia ngojek. Yang Afan sendiri seperti apa sih mungkin pribadinya, Bu? Kalau untuk mengenal secara pribadi, tadi saya bilang kita tidak mengenal beliau secara pribadi ya. Tapi karena keadaan ini, akhirnya kita mencari berita tentang beliau seperti apa. Lihat solidaritas Gojek yang juga sangat ini ya, sangat solid juga. Itu gimana sih mungkin? Apalagi waktu nge-live itu bisa dilihat ribuan ya. Ya mungkin untuk bagian solidaritasnya kita sama-sama merasakan perjuangan yang sama. Kita juga sama-sama ngerasain gimana kondisi di lapangan, mulai dari panas, hujan, macet, itu semua kita rasain, mulai dari customer yang permintaannya juga bermacam-macam. Terus kalau untuk masalah soal solidaritas, di kita itu satu sakit, semuanya ikut merasakannya. Apalagi kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kebersamaan, terus juga buat mempererat silaturahmi kita bahwa ini loh solidaritas kita. Ada teman kita yang wafat dalam suatu tragedi. Tadinya kita berpikir dari berita itu, video yang beredar di mana-mana, kita masih berharap, kita masih mendoakan semoga beliau masih bisa diselamatkan. Dan ternyata pas kita pantau terus berita-berita yang ada di sosial media, sampai akhirnya kita dapat informasi, mau tidak mau, suka tidak suka, beliau harus meninggal duluan. Menjelang 7 hari ini ada nggak dari komunitas Gojek atau rumah duka atau pemakaman langsung untuk kita berbunga lagi? Kalau untuk 7 hari mungkin akan banyak ya. Saya yakin akan membludak. Nah, cuman untuk pasti untuk 7 hari apa di mana, saya masih konfirmasi sama pihak keluarga. Karena di hari kelima semalam saya tidak hadir karena ada kegiatan yang saya lakukan kemarin. Tapi dari hari pertama sampai hari keempat saya selalu hadir di rumah duka. Kegiatan kemarin total berapa orang? 2.000. 2.000. Nah, sejauh ini kan suasana di medsos juga belum sepenuhnya pulih gitu, masih ada usaha-usaha untuk menyulut lah gitu teman-teman Gojek khususnya. Gimana usaha teman-teman supaya nggak terprovokasi lagi? Mungkin tetap saling pantau di grup segala macam, saling mengingatkan gitu. Ya, kalau untuk mengingatkan gini, saya selalu berbicara sama teman-teman. Jangan pernah tersulut, jangan pernah terprovokasi. Ingat, kita ini mencari nafkah untuk keluarga dan akan kembali kepada keluarga. Jangan kembali kepada Allah duluan. Saya selalu bilang begitu sama teman. Makanya alhamdulillah aksi kemarin berjalan damai dan membuat teman-teman sudah hari ini udah ramai lagi dah, pokoknya udah tenang saya benar. Orderan juga udah banyak lagi dibanding kemarin. Iya. Alhamdulillah. Berarti kemarin kerasa banget ya dampaknya ya? Iya. Gitu. Berasa banget. Saya biasanya mas sehari berapa sih kalau boleh tahu mungkin? Mengalami penurunan berapa lama? Berapa persen mungkin ya? Kalau mungkin dibanding teman-teman ya mungkin saya kan food ya. Nah, beda-beda nih, ada yang food, ada yang memang kasih penumpang, ada yang cuman bawa paket aja gitu. Kalau di food itu dengan kondisi seperti itu kita resto juga banyak yang tutup karena takut dijarah, takut apa. Pokoknya jauh lah di bawah semua. Omset itu jauh di bawah. Tapi hari ini karena saya tadi mantau anak-anak, alhamdulillah mereka lumayan, jam segini udah dapat segini, jam segini udah dapat segini.